Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majlis yang mulia, Majlis Al-Waqi'ah. Pertama-tama tentunya yang saya hormati dan saya cintai Al-Walid Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Saleh bin Muhsin Al-Hamid, dan juga akhina Al-Habib Amin Al-Haddad, dan juga akhina Al-Habib Al-Haddad, dan juga para asatid, para ustaz dan para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berkumpul pada malam hari ini tentunya atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada malam hari ini kita akan membahas tentang salah satu kitab yang ditulis oleh Al-Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad yang berjudul Risalatul Mudzakarah. Secara bahasa, Risalatul Mudzakarah ini adalah kiriman yang mengingatkan. Tapi kita ambil baiknya, kita ambil secara jamak, kita ambil secara mujmal, bahwasanya kita kasih judul kitab ini adalah bekal-bekal menuju akhirat. Yang mana kitab ini tipis, kecil, tidak banyak, tapi isinya Al-Imam Al-Haddad menulis ini dengan sungguh-sungguh dan ikhlas, yang dari mana Imam Haddad menulis ini ditujukan untuk seluruh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk pembahasan kitab ini, alangkah lebih baiknya kalau kita mengenal siapa itu Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad adalah seorang ulama yang dilahirkan di kota Zubair atau desa Zubair ini, pinggiran kota Tarif Hadramaut Yaman, di bulan Safar di tahun 1044 Hijriah, yang mana sewaktu kelahirannya Al-Imam Al-Haddad ini, para ulama sudah memberikan isyarah, memberikan kabar gembira kepada warga-warga Tarim sekitarnya, juga para ulama dunia menyebutkan bahwasanya qad tala'atis syams, bahwasanya telah terbit matahari. Yang dimaksud saat itu adalah kelahiran Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang mana beliau dilahirkan. Di masa kecilnya beliau mengalami bukan semacam kebutaan, tapi tidak bisa melihat dengan jelas. Yang mendekati kebutaan Al-Imam Abdullah Al-Haddad ini, yang mana dari waktu kecil Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu memiliki kekurangan di pandangannya, di matanya. Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, seorang ulama al-kabir, yang mana beliau di waktu kecilnya, di masa kecilnya disebutkan dengan Al-Abid. Di waktu kecil sudah disebut dengan Abid. Kenapa kok bisa disebutkan Abid? Bahwasanya salah satu buktinya Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini sewaktu masih kecilnya, di umur 8-9 tahun, itu sudah bisa sholat 200 rakaat sholat duha setiap hari, keliling sholat itu di masjid-masjid hari, keliling dibagi 10 rakaat di masjid Ba'alawi, 10 rakaat masjid Satwan dan sebagainya, sampai berjumlah 200 rakaat di waktu kecilnya Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Alhamdulillah kita akan membaca kitabnya Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang mana Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini memiliki guru, banyak sekali guru, termasuk yang paling besar gurunya itu adalah Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Sahibul Ratib Al-Attas, yang kita tahu, yang kita baca qasidahnya juga tadi disebutkan Qutbil Anfas. Juga sama keadaannya dengan Habib Abdullah Al-Haddad, sama-sama tidak bisa melihat, sama-sama kekurangan di pandangan, tapi dengan keilimannya memang kalau Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini tidak banyak mengarang kitab seperti Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Pernah ditanya, Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini pernah ditanya, wahai Imam, engkau lihat gurumu, salah satu gurumu ini tidak memiliki kitab, tidak memiliki tulisan. Apa yang dikaryakan sama Habib Umar ini? Dibilang sama Habib Al-Haddad, yang dikarang sama Habib Umar ini adalah seperti aku. Hasilnya Habib Umar itu siapa? Aku ini, bukan kitab, tapi aku, seperti hasilnya Habib Umar. Salah satu guru kebesaran, lebih besar daripada Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Subhanallah, Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad banyak mengarang kitab, termasuk kitab yang semua kitabnya ini banyak dipakai. Bahkan di pondok-pondok salaf itu banyak sekali dipakai kalam-kalamnya Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau seorang imam besar, seorang wali, seorang kutub di zamannya, Qutbil Irsyad wa Ghawthid Da'wah, yang mana beliau ini pembesarnya memberi petunjuk di zamannya, dan juga orang yang berdakwah
dalam keadaan yang kekurangannya seperti itu. Pernah suatu waktu Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad ini masuk ke perpustakaannya. Ya heran-heran, seorang yang buta, seorang yang tidak bisa melihat, istilahnya pandangannya kurang, kenapa masuk perpustakaan, untuk apa? Suatu waktu masuk, setiap masuk perpustakaan ini, Al-Habib Abdullah Haddad ini selalu menutup pintunya, tidak boleh ada yang masuk. Entah kenapa, tidak ada yang tahu salah satunya. Sampai akhirnya salah satu anak beliau melihat, mengintip dari lubangnya kunci, mengintip dari lubang-lubangnya pintu atau apa sebagainya, mengintip. Abdullah ayah ini setiap harinya ini ngapain masuk ke perpustakaan? Masuk melihat, subhanallah, Imam Abdullah Haddad itu terlihat membuka kitab, membaca kitab dalam keadaannya tidak bisa melihat. Subhanallah. Inilah Imam Abdullah bin Haddad. Sewaktu ditanya sama anaknya, wahai ayah, apa yang kau baca? Apakah kau dapat melihat? Wahai anakku, kata Imam Abdullah, sungguhnya Allah ini menutup mata zahirku, tapi tidak menutup mata batinku. Subhanallah. Itulah seorang alim, Imam Abdullah bin Haddad. Banyak karangannya, termasuk Risalatul Mudzakarah ini, ada Risalatul Muawanah, ada Nasaihid Diniyah. Banyak sekali karangan-karangan beliau, kitab-kitab beliau ini dipakai di seluruh dunia. Bahkan diterjemahkan sebagian daripada bahasa Inggris. Subhanallah, di Amerika sana, di Inggris, di mana-mana dipakai. Subhanallah, inilah Imam Abdullah bin Haddad. Sedikit biografi beliau agar kita tahu siapa itu Imam Abdullah, bagaimana, apa keadaannya sewaktu kecil dan sewaktu besarnya. Masya Allah, alhamdulillah. Insya Allah juga kita akan membaca kitab ini. Dan juga salah satu yang harus saya jelaskan, yang wajib saya jelaskan adalah kenapa kita harus membaca kitab atau kita harus belajar ilmu di tempat seperti ini. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Wajib, bukan cuma wajib bagi anak pondok adik, enggak. Semua wajib. Bahkan yang tua wajib. Kok bisa yang tua sudah tidak mampu? Tidak mampu, bisa. Meskipun kita tidak bisa memahami secara penuh, tapi duduknya kita itu sudah mendapatkan barokah. Yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya innal anbiya la yuwaritsu dinar wala dirhaman wa innama warasu ilma. Bahwasanya Nabi, para anbiya dan sholih itu tidak mewariskan baik uang ataupun dinar dan sebagainya, tapi mewariskan ilmu. Ilmu ini diwariskan untuk kita belajar, wajib bagi kita untuk belajar ilmu. Dan juga kalau kita beribadah misalnya tanpa ilmu, bahaya juga. Dan tidak tahu hukum-hukum segala sesuatu. Termasuk dalam kisah nyata ini, salah satu ada anaknya seorang ulama. Anak seorang ulama di kampungnya itu dikirim di negeri yang jauh untuk belajar ilmu agama. Ini anak subhanallah dikirim ke negara misalnya Yaman, anak ini nyeleweng ke Malaysia, tidak tolabul ilm, main-main di sana. Tapi kabarnya bahwasanya dia menuntut ilmu, dikirimi terus sama ayahnya, dikirimi uang terus sama ayahnya, sampai dia setelah berapa tahun dia pulang dengan ilbasnya, dengan bajunya, dengan pakaian yang seperti ulama. Datang seorang ayah mana yang tidak bangga melihat anaknya seperti itu, mengharap anaknya menjadi ulama yang tinggi. Sewaktu-waktu, subhanallah, waktu kedatangannya tidak lama setelah itu ada orang meninggal di kampungnya. Maka dari itu dia diminta, wahai engkau fulan, engkau ini kan baru talabul ilm, masya Allah, engkau ini sudah pakaianmu dengan jubahnya, dengan pakaian yang serba ulama sudah. Ayo pimpin sholat jenazah. Dengan gagahnya dia masuk masjid. Memimpin sholat jenazah ini. Allahu Akbar. Pas waktu baca Fatihah dengan keras. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Kaget orang belakang. Oh, baca Fatihahnya keras katanya. Oh, mungkin ini karena ini termasuk apa itu ulama yang masya Allah. Ya. Terus muncul yang belakang kesian, sama-sama orang awam. Yang imamnya awam, yang talabul ilm, yang dikira talabul ilm ini, yang belakang juga awam, kesian. Nah, dibaca terus kan. Harusnya kalau sholat jenazah gimana? Takhir 4 kali, ya. Tanpa rukuk, tanpa sujud. Begitu selesai baca Al-Fatihah, baca surat ini orang. Tidak puas dengan baca Fatihah, baca surat ini orang. Subhanallah. Kaget ini pulang, apa ini makmum ini?
ilmunya ketinggian. Nah, gitu. Kalau saya nggak nyampe katanya orang yang belakang. Setelah baca surat tidak pas lagi rukuk orang. Imamnya di rukuk. Di sholat jenazah rukuk tidak ada jenazah rukuk. Takbir 4 kali. Setelah baca Fatihah, baca sholawat. Takbir yang kedua rukuk. Kaget orang kok bisa rukuk. Mulai sudah. Mulai goyang. Tapi masih itigotnya kuat. Oh ini mungkin ulama kawin tidak boleh kita suruh. Orang kasihan ilmunya salim. Orang hatinya suci. Masih apa istilahnya? Tidak ada kotoran. Husnuzonnya tinggi sama imam ini. Setelah rukuk tidak. Sujud. Subhanallah. Bapaknya ini mulai heran. Kok bisa? Padahal bapaknya ini juga istilahnya tokoh ulama di kampungnya. Sampai sujud selesai kalau sampai salah. Setelah salah mungkin ini imamnya bingung. Banyak orang bertanya di belakang, wah imam, kenapa engkau di sholat jenazah rukuk dan sujud? Dengan gagahnya, dengan beraninya dia bilang, oh ini dosanya sangat besar. Tidak bisa diampuni ini orang. Kecuali dengan rukuk dan sujud. Pintar ngeles ya. Pintar ngali. Ini bahayanya orang kalau beribadah tanpa adanya ilmu. Contoh yang jelas, kejadian nyata. Bapaknya langsung kita ketika dengan bapaknya diajar di rumahnya sama bapaknya. Kamu di mana saja ketemu di mana yang bisa sudah. Ternyata ketahuan bahwasanya dia tidak menuntut ilmu, main-main. Terbuang 4 tahun uang yang harusnya menjadi barokah, tidak menjadi barokah. Sayang sekali. Seperti itulah kalau kita belajar tanpa adanya ilmu maka bahaya. Alhamdulillah adanya majelis-majelis seperti ini menugaskan kita atau mewajibkan kita ayo setidaknya dengarkan meskipun 10 menit. 15 menit tidak rugi. Wallah tidak rugi bagi kita semua. Bagaimana ilmu ini salah satu adalah amalannya nanti di hari kiamat bahkan memberikan syafaat untuk kita. Kalau saya nanti datang di yaumul kiamat dalam kubur sebelum kiamat nanti bakal datang ilmu ini. Sebelum diangkat dengan malaikat ilmu ini bilang wahai para malaikat, berhenti wahai para malaikat. Bahwasanya orang ini menuntut ilmu. Orang menuntut ilmu, maka aku di sini akan memberikan syafaat untuknya. Penyelamat buat kita ilmu itu. Tidak apa-apa meskipun kita tidak paham, kita duduk. Yang penting kita mendengarkan ilmu. Insya Allah sama Allah SWT bakal kita diberikan kepahaman. Seperti Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Al-Haytami ini Imam Ibnu Hajar ini ada 2. Yang satu Al-Haytami, yang satu Al-Asqalani. Yang mana Al-Haytami ini adalah seorang ulama fikih, yang mana dia ini menjadi rujukan ulama-ulama fikih dari zaman dulu. Subhanallah. Beliau belajar umur berapa? Umur 40 tahun. Baru belajar ilmu itu di usia 40 tahun. Pertama masuk dalam kelas pembelajaran tidak paham. Ya sudah belajar lagi. Terus seperti itu sampai akhirnya dia putus asa. Al-Imam Ibn Hajar ini putus asa. Seorang imam kabir, Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Putus asa beliau ini. Keluar dari pondok, sudah saya mau berhenti, tidak kuat saya. Tidak bisa, percuma masuk sudah. Akhirnya beliau keluar. Di suatu perjalanan subhanallah diberikan hikmah oleh Allah, diberikan ilham oleh Allah. Beliau duduk di suatu tempat yang mana tempat ini meneteskan air. Meneteskan air jatuhnya ke batu. Batu tetap tidak berubah-ubah. Air ini meneteskan batu. Terus menerus meneteskan batu sampai melubangi batu itu. Sampai berlubang batu. Al-Imam Ibn Hajar terkait subhanallah kata Ibn Hajar. Astagfirullah, beliau beristighfar. Kenapa aku berpikiran seperti ini? Batu saja yang keras, lebih keras otaknya aku nih, katanya Imam Ibn Hajar, itu masih bisa dilubangi oleh setes air yang lembut. Bagaimana dengan ilmu? Bagaimana dengan ilmu? Ilmu luar biasa, lebih lembut daripada air, lebih gampang masuk kalau kita bersungguh-sungguh dalam menuntutnya. Alhamdulillah, insya Allah kita akan diberikan keistiqomahan dalam menuntut ilmu, dalam mempelajari setiap kitab yang ada di majlis seperti ini. Ya, kita mulai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan kitab Risalatul Mudzakarah. Judulnya adalah Risalatul Mudzakarah ini kita ambil dari apa? Bekal menuju akhirat. Bekal menuju akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap kitab yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berdoa bagi tadi ayat tahu Bismillahirrahmanirrahim fahuwa maktub. Kalau ulama setiap perkara yang disunahkan atau perkara yang baik tanpa dimulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim maka amalan itu terpotong, terputus, tidak sampai. Nah kalau antum misalkan menulis kiriman atau menuliskan risalah surat baik
Ini surat cinta, bukan surat cinta ya. Ini pacarnya harus surat cinta yang mudah-mudahan. Bukan surat apa misal kayak risalah WhatsApp misalnya ke salah satu temannya, maka hendaknya apa itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini perkara yang baik, perkara yang sunnah, memulai pembicaraan. Maka itu sunnah. Setiap perkara yang dimulaikan, perkara yang sunnah dimulaikan dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka itu tidak terpotong. Atau yang tidak dimulai, maka itu terpotong. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Al-Haddad seperti dengan apa itu seperti halnya ulama-ulama yang lain memulai pembacaan kitabnya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Terus diselanjutkan dengan ayat Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini menunjukkan bahwasanya ketawaduan Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam ayat ini. Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad menuliskan ayat ini bahwasanya dalam keadaan beliau yang bahrul ilm, lautannya ilmu, tetapi beliau dengan kerendahan hatinya dan rasa bersyukurnya kepada Allah menyebutkan di dalam kitabnya yang pertama Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanak, maha suci engkau ya Rabb. La ilma lana, tidak, sesungguhnya kami tidak punya ilmu sama sekali. Illa ma 'allamtana, kecuali apa-apa yang telah kau ajarkan kepada kami. Subhanallah, beliau masih ingat kepada Tuhannya yang mana ini mengajarkan kita dari ayat ini mengajarkan kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sungguhnya engkau ya Rabb adalah yang maha mengetahui dan juga yang maha bijaksana. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengetahui di setiap keadaan kita, baik yang dalam keadaan yang terang-terangan maupun dalam keadaan yang rahasia. Maka hendaknya kita mempunyai kata-kata dalam hati, pegangan dalam hati bahwasanya kita harus mengetahui setiap melakukan sesuatu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengawasi kita. Itu pegang dalam hati. Jangan sampai lupa. Kalau itu kita pegang, insya Allah kalau kita akan melakukan maksiat, maka kita akan teringat dengan kata-kata ini bahwasanya Allah melihat kita. Kita malu. Kita malu sebagai hamba yang berdosa, kita bermaksiat kepada Allah. Sementara Allah setiap harinya memberikan kita kesehatan, memberikan nikmat mata, memberikan nikmat hidung, memberikan nikmat telinga, memberikan nikmat sehatnya badan. Tapi kalau kita bermaksiat dengan Allah, bermaksiat kepada Allah, maka itu seolah-olah kita tidak menghargai apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Memulai Imam Al-Haddad dengan kalimat ini, dengan ayat ini, menunjukkan rasa bersyukurnya beliau, menunjukkan kelemahannya beliau di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana beliau di hadapan manusia itu subhanallah bahrul ilm, lautannya ilmu. Dan selanjutnya Al-Imam Abdullah Al-Haddad memulai dengan perkataan alhamdulillahirabbil alamin. Pasti di setiap kitab, di setiap pertemuan, di setiap majelis pasti dimulai dengan kata alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kata yang mudah, kata yang sedikit, tapi maknanya atau keadaannya agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, alhamdulillah, kata yang sedikit. Ya Rabb, aku bersyukur kepada Engkau. Bersyukur, kalimat syukur kepada Allah. Yang mana bersyukur ini wajib bagi kita setiap harinya. Kita diberikan nikmat seperti yang saya sebutkan tadi, itu nikmat yang luar biasa. Kalau kita sudah tidak bersyukur, ini syukur luar biasa, yang mana kita mensyukuri setiap keadaan kita. Bahkan mata dikisahkan oleh Nabi Muhammad SAW di zaman Bani Israel dulu. Ini kalau zamannya Bani Israel itu hidupnya 1000 tahun, 750 tahun, 900 tahun. Ini seorang ahli ibadah di zaman Bani Israel. Ahli ibadah. Selama hidupnya, selama 500 tahun itu semuanya untuk beribadah kepada Allah. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di saat matinya orang ini bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dihadapkan sama Allah. Setelah ditanya segala sesuatunya, Masya Allah, namanya orang ahli ibadah, orang yang dekat dengan Allah. Orang ini bilang, Allah Subhanahu wa ta'ala bilang, masukkan hambaku ini ke dalam surga dengan rahmatku. Dengan rahmatku, dengan rahmatnya Allah, dengan kasih sayangnya Allah. Orang ini meskipun ahli ibadah protes. Ya Rabb, kok bisa ya Rabb aku masuk surga dengan rahmatnya Engkau? Aku beribadah 500 tahun ya Rabb, 500 tahun aku beribadah kepadamu. Mana 500 tahun ini ibadahku? Kalau memang aku masuk surga dengan apa ini?
dengan rahmatnya Engkau, dengan kasih sayangnya Engkau. Oh gitu. Dibilang sama Allah, wahai para malaikatku, sekarang timbang ini nikmatnya aku yang aku kasih. Sudah nikmatnya satu saja, nikmat mata yang aku kasih kepada orang ini, timbang dengan ibadah yang 500 tahun. Berat mana? Setelah ditimbang, subhanallah, itu jauh lebih berat nikmat mata yang Allah berikan daripada ibadahnya 500 tahun lagi. Itu orang yang ibadah 500 tahun, full 500 tahun ibadah. Kalau kita gimana? Ya mungkin umur 80-90 tahun, Masya Allah. Ibadah gimana? Bolong deh, subuh telat, sudah matahari di atas baru sholat deh. Bukan subuh, itu namanya sholat duha gitu ya. Makanya ini langsung orang ini bertobat. Ya Rob, aku bertobat kepada Engkau ya Rob. Tobat saya Rob kepada Engkau ya Rob. Ya sudah ya Rob, masukkan saya ke surganya Engkau ya Rob. Dengan apa? Dengan kasih sayangmu ya Rob. Jangan masukkan saya ke neraka ya Rob. Akhirnya Allah SWT mengirimkan, ya sudah, masuk ke surga dengan rahmatku, rahmatnya Allah. Maka hendaknya kita mengucapkan alhamdulillah dengan rahmat Allah dalam setiap keadaan. Bahkan orang yang punya 500 tahun ibadah, kalau tidak bersyukur masuk neraka, apalagi kita. Iya Isya kalau ingat, kalau enggak, kalau pas main remi, main domino, kopi, ngobrol dengan temannya, lupa semuanya. Lupa tak sholat sampai subuh pun lupa sekalian juga. Wah nanggung subuh sudah, besok aja subuhnya kontrol. Bahaya ini. Maka hendaknya itu seperti itu. Alhamdulillah, ini syukur yang sangat nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan segala alam semesta ini. Alladzi khalaqal insana min tin, yang telah menciptakan manusia dari tanah. Siapa yang diciptakan dari tanah? Kita dari tanah. Nabi Adam yang dari tanah. Kita ini nanti dijelaskan lagi. Wa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in, dan menjadikannya, kita ini dijadikan apa, keturunannya Nabi Adam tadi, diciptakan dari apa? Dari sulalam min ma'in, daripada air mani yang hina. Disebutkan air mani yang hina. Kok bisa ada air mani mulia? Disebutkan air mani min ma'in, air yang hina, yang kotor. Air yang kotor. Makanya kita sebagai manusia ini jangan sombong-sombong. Kita sebagai manusia tidak boleh sombong. Kok bisa? Kalau kita sombong, hakikatnya seorang itu kalau sombong, mereka tidak ingat dari mana mereka diciptakan. Yang mana mereka diciptakan itu dari air yang kotor, yang hina, air yang kotor, yang hina, air mani. Di masa hidupnya beliau orang manusia ini membawa kotoran di perutnya, hina lagi, kotor kita ini. Dan nanti matinya kita bakal jadi bangkai. Maka siapa yang bakal kita sombongkan sekarang? Tidak perlu, tidak ada yang perlu kita sombongkan. Kita ini manusia, jangan semuanya semena-mena baru punya mobil Land Cruiser, aduh, saya punya Land Cruiser. Tapi kamu hidupnya membawa kotoran dalam hidupnya. Manusia kalau sudah meninggal menjadi bangkai, itulah. Wa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in, menciptakan, yang diciptakan manusia ini keturunannya Nabi Adam ini dari air yang kotor. Wa akhrajal mu'minina al-mutawassina bil haqqi wa sabri min samratil khasirin. Dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan para orang-orang mukmin untuk saling berwasiat, untuk saling mengingatkan dari siapapun itu bil haqqi, dengan wasiat yang benar, dengan sesuatu hal yang benar, wasabr min zamratil khasirin, daripada orang-orang yang rugi, dijauhkan. Kita setidaknya kita saling mengingatkan, saling berwasiat untuk suatu kebaikan dan zamratil dari kebaikan, dan juga jauhkan daripada orang-orang yang merugi. Itu yang sebaiknya kita lakukan. Kita sebagai manusia jangan pandang, meskipun kita ini tua, misalnya saya lebih tua, dibilangi sama orang lebih muda, Beb, antum tadi salah begini, tapi keadaan yang benar, bisa dinasihati dengan keadaan yang baik. Tidak boleh nasihati dengan kasar, tidak boleh. Ya, nasihat harus diterima. Yang mana saling mewasiatkan ini, karena kalau dalam hal kebaikan harus diterima. Kita harus lapang dada sebagai muslim. Tidak boleh kita angkuh, dibilangi angkuh, dibilang seperti ini, diberi wasiat seperti ini, angkuh, tidak boleh. Maka hendaknya saling berwasiat dalam kebaikan dan kesabaran. Hendaknya kita sabar daripada orang-orang yang rosil ini, daripada orang khosin, yang pada orang-orang yang merugi. Jauh, kita harus
sabar. Nah, bistisnaihim wa iyyahu an ibadihi alladhi ba'da an amil khusrani annahu al-insan alladhi huwa sa'irul adami, yang mana pengecualian ini dan segenap para mereka itu bahwasanya kerugian ini merata. Sebenarnya kerugian kita mendapat kerugian dunia ini merata. Semua pasti mendapatkan namanya kerugian merata dalam hak-haknya seorang keturunan Nabi Adam pasti. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa amara ibadahu alladzina amanu bi ta'awuni 'alal birri wat taqwa. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman. Memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman. Untuk apa? Untuk bita'awun, saling membantu, saling menolong atas birri wa taqwa, atas kebaikan dan ketakwaan. Ini yang bakal kita bahas. Yang bakal kita bahas yang pertama adalah at-taqwa. Takwa ini apa? Nanti dijelaskan dalam selanjutnya. Lanjutnya apa? Wa khabarahum anna akrama indahum atqahum. Dan dikabarkan kepada mereka bahwasanya yang paling mulia di antara mereka ini adalah yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan yang paling kaya, bukan yang paling banyak ilmunya, bukan yang paling apalagi yang paling banyak usahanya, enggak. Tetapi orang yang paling bertakwa itu adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang orang punya ilmu tapi dia tidak bertakwa kepada Allah. Memang banyak ada, bukan hanya satu dua, banyak orang berilmu tetapi dia melancarkan ghibah. Bahkan naudzubillah dalam majelis ilmu, suatu majelis dia ngerasani orang, dia ngomongin orang. Naudzubillah, ada ulama, bukan satu dua. Maka dari itu dia bukan termasuk orang yang paling bertakwa, yang paling mulia. Orang yang paling bertakwa adalah orang yang bisa menjaga lisannya, orang yang bisa menjaga hatinya. Pokoknya takwa ini mencakup keseluruhan kebaikan. Kalau ada seseorang yang masih sombong, yang masih galak, itu masih tidak digolongkan oleh orang yang takwa. Wa annahu waliyul muttaqin. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini adalah penolong daripada orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin dekat dengan Allah, kalau kita ingin ditolong sama Allah, kita harus jadi orang-orang yang bertakwa. Memang kita tidak bisa jauh, namanya manusia, tempatnya lupa dan salah pasti. Tetapi kalau bisa jauhi hal yang membuat Allah Subhanahu wa taala itu marah, jauhi. Maka kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan para segenap jin dan manusia. Kenapa kok jin dan manusia saja? Malaikat enggak. Illa liya'budun, karena jin dan manusia ini tempatnya ghaflah, tempatnya lupa, tempatnya lalai. Kenapa? Diingatkan sama Allah bahwasanya jin dan manusia diciptakan untuk beribadah kepada-Mu. Kata Allah Subhanahu wa taala. Harus ingat manusia. Kenapa manusia? Apa manusia tidak bertakwa? Ayo sekarang buktikan kalau kita memang bertakwa. Sudah berapa banyak hari ini kita lupa beribadah kepada Allah? Atau mungkin kemarin lupa? Ada. Salat apa? Misal salat subuh itu yang paling berat. Setannya itu banyak. Dipeluk sama setan kalau subuh, ditidurkan lagi, sudah tidur saja, enak tidur kasur. Jangan bangun sudah, enak di kasur ini sudah tidur aja. Ya, makanya Allah SWT mengingatkan kita bahwasanya manusia yang diciptakan untuk apa tugasnya? Apa tugasnya? Baru dibilang tugasnya apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah harus beribadah terus? Tidak boleh kita kerja. Tidak, bukan seperti harus ibadah terus duduk terus tidak mau makan, tidak mau apa, tirakan pakai kerupuk toh. Tidak. Beribadah, kerja, mencari nafkah buat istri, buat anak, itu juga ibadah. Tetapi kita tidak mau melupakan wajib-wajibnya kita sebagai umat muslim. Salat 5 waktu, paling tidak salat 5 waktu jangan tinggal, jangan dilupakan, itu paling penting. Maka kita insya Allah termasuk orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala la ya'muru ad-dunya wa yajma'u al-amwal. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menyerukan atau tidak menyuruh kita manusia itu untuk memakmurkan dunia dan memakmurkan uang. Seperti apa memakmurkan dunia?
kita bekerja, kita mencari uang, tergila-gila dengan uang, sehingga lupa dengan hakikatnya kita sebagai manusia itu diciptakan apa? Kita hakikatnya untuk beribadah kepada Allah. Lupa. Kita sebagai manusia lupa. Nah, untuk beda banyak sekali orang yang lupa. Termasuk kejadian di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana setelah meninggalnya Rasulullah, para orang-orang pasar ini, para orang-orang awam ini banyak di pasar, lupa dengan ibadah. Salah satu sahabat lewat. Siapa yang lewat? Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abi Hurairah lewatin Abi Hurairah. Terkait dengan orang-orang pasar ini, kenapa mereka tidak beribadah kepada Allah? Kenapa mereka ini melupakan apa yang diwariskan sama Rasulullah? Lupa mereka ini. Sehingga Abi Hurairah bilang, berteriak di dalam pasar itu, wahai para ahlus suq, wahai para orang-orang yang berada di pasar, kenapa engkau tidak pergi ke masjid? Wahai Abu Hurairah, ada apa di masjid ini? Di masjid Rasulullah. Rasulullah sekarang di masjid Rasulullah sedang dibagikan harta warisannya Rasulullah. Namanya orang-orang pasar. Di zamannya mana sahabat sudah kayak gitu, langsung buru-buru tutup warungnya, warungnya tutup. Langsung berangkat harta dibagikan, ghanimah, harta perang dibagikan, emas dibagikan. Pikiran mereka seperti itu. Berangkat mereka masuk ke sana. Nyampe di sana kena prank. Ya. Masuk kena prank. Mana nih yang dibagikan? Dilihat sana ada orang buat halaqah ilmu, ada orang sholat, ada orang ngaji dan sebagainya. Mana orang pasar? Wah, berbohong Abi Hurairah. Pokoknya kalau ketemu awas Abi Hurairah. Pulang semua, orang sepasar pulang semua. Nyari Abi Hurairah. Ayo kalau sampai satu orang dicari orang sepasar gimana? Lari apa lari? Hah? Lari. Wah, tidak harus berani dengan kebenaran kalau benar. Abi Hurairah berani. Diam di pasar, tidak pergi. Orang-orang balik. Wahai Abi Hurairah, dibilang, kenapa aku berbohong kepada kami? Wahai ahlus suq, wahai orang-orang pasar, apa yang aku bohongkan kepada kalian? Aku ini bohong apa sekarang? Katanya Nabi memberikan warisannya sekarang. Warisannya Nabi dibagikan di mana? Di masjid tadi. Tayyib, sekarang yang kau lihat apa di sana? Yang kami lihat di sana ini orang-orang mengaji, orang-orang apa itu membaca kitab, orang-orang baca Al-Quran, orang-orang sholat. Sekarang yang kau pikirkan apa warisannya Nabi itu? Yang kami pikirkan ghanimah, uang-uang, emas dan sebagainya. Dibilang berarti pikirannya engkau ini kecil. Yang mana Nabi, para anbiya, para salih tidak pernah mewariskan dinaran wala dirham. Seperti tadi di hadis tadi sebutkan. Tidak meninggalkan, tidak mewariskan uang, dinar, harta, tidak mewariskan. Tapi apa yang diwariskan? Bahwasanya ilmu yang diwariskan. Engkau datang ke masjid, engkau sholat, engkau beribadah, dan engkau menuntut ilmu halaqah ilmu. Itu engkau yang diwariskan. Itulah yang diwariskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang orang dalam keadaan yang ghaflah seperti itu. Tidaklah Allah menyuruh kita untuk memakmurkan dunia, tapi untuk memakmurkan masjidnya dan sebagainya, untuk beribadah kepada Allah. Bal ilayya an ajma'al mal wa guna minat tajirin. Apa ini? Bal qad hadarahum dari alisan Rasulil amin. Tetapi Allah SWT ini, bahkan Allah SWT ini memerintahkan untuk kita menjauhi hal-hal yang seperti itu, menjauhi hal-hal yang memakmurkan dunia, yang berkaitan dengan dunia. Boleh kita keterikatan dengan dunia, boleh, cuma jangan jadikan dunia itu di hati kita. Kebanyakan orang jadikan dunia di hati kita. Iya betul. Jadikan dunia itu di tangan kita, tapi jangan jadikan dunia di hati kita. Siapin, saya akan jadikan dunia di hati saya. Apa jadikan dunia di tangan saya saja? Tak perlu di hati saya. Apa kalau cuma dunia? Sewaktu-waktu diuji sama Allah Ta'ala. Ayo sudah tidak usah mahal-mahal, HP-nya sudah dihilangkan satu. HP saya hilang. Sedih saya tak makan, tak makan satu hari. Gara-gara HP hilang. Coba kalau HP hilang, tidak apa-apa. Ini dunia. Ayo siapa berani? Saya nggak ada yang tahu. Bisa kalau HP sudah, jangankan HP sudah mobil, aduh lebih mobil. Ayo sepeda motor, aduh. Yang punya CBR mas itu. CBR atau apa, Vixen dan sebagainya pas hilang. Langsung kalau ada lapor polisi sampai ketemu pak, tak bisa harus sampai ketemu pak. Ini bukan masalah dunianya, berat. Bukan masalah dunianya, ya. Masalah apa aja terus? Masalah sepedanya sama. Dunia juga sepeda.
medalnya itu ya. Belum lunas Beb. Belum lunas Beb. Bahaya juga ini. Itulah keterkaitan dunia. Siap menjadikan dunia di tangan saja. Siap betul. Insya Allah tidak apa-apa. Yang penting kita punya azam yang bagus. Tidak apa-apa. Azam itu harus kita punya azam. Terus belum ke niat ke azamnya saja insya Allah. Nanti kita niatkan maka niat itu dihitung pahala 10 pahala sama Allah. Bahwasanya Rasulullah SAW berkata dalam hadisnya, "Ma'uhiya ilayya an ajma'al mala wa akuna minat tajirin." Tidaklah diwahyukan kepadaku bahwasanya aku ini untuk mengumpulkan uang dan menjadikan aku ini sebagai orang-orang yang pedagang. Tidak, aku bukan diwahyukan seperti itu Rasul. Aku tidak diwahyukan untuk mencari uang yang banyak atau untuk mencari pedagang. Rasulullah berdagang secukupnya, sekeperluannya. Tidak apa-apa kita kalau mau kaya, tapi jangan lupakan ibadah kita. Tidak boleh. Kalau kita sudah melupakan itu yang lebih parah. Kadang-kadang orang ghaflah seperti itu. Walakin ansabbaha bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Akan tetapi aku diperintahkan, aku diberikan wahyu oleh Allah untuk apa? Untuk bertasbih kepada Allah. Mengucapkan subhanallah, bertasbih kepada Allah, dan bihamdi rabbika, untuk mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kum minas sajidin, dan menjadi orang-orang yang ahli sujud. Yang mana orang-orang yang ahli sujud ini adalah orang-orang yang paling dekat kepada Allah. Ya, bersujud baik. Sujudlah engkau, maka engkau akan dekat. Kalau kita dekatnya kita dengan Allah di saat kita sujud, di saat kita sholat itu paling dekat. Maka di saat sujud itu disunahkan ya oleh para ulama untuk berdoa sebanyak-banyaknya. Jangan tanggung-tanggung, berdoa. Dia pakai bahasa Arab. Ya, kalau pakai bahasa Indonesia sah sujudnya nanti batal hubungannya sholatnya sampai. Tidak apa-apa. Sholat saat sujud itu disunahkan oleh para ulama, khususnya dibaca Imam Asy-Syafi'i. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Pesan Rasulullah yang dan sembahlah Tuhanmu sampai datangnya keyakinan. Apa itu keyakinan? Yaitu kematian. Maka kenapa kok kematian ini disebut dengan keyakinan? Karena nanti setelah kita mati, insya Allah kita diberikan umur panjang oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah. Ya, nanti di saat orang itu sudah mati, maka datang keyakinan yang sudah dikabarkan oleh Nabi Muhammad. Apapun yang dikabarkan, seperti barzakh, seperti halnya para malaikat yang menanyakan di kubur munkar wa nakir. Nanti ada kubur, ada apa? Nikmat kubur. Itu semua bakal menjadi keyakinan di hati kita nanti. Kalau sekarang bagaimana? Sekarang ini memang bukan berbentuk keyakinan, tapi di hati kita ini harus ada keyakinan hal seperti itu. Tidak boleh. Kalau kita tidak yakin dengan hal seperti ini, maka jatuhnya kita kafir, kita kufur. Naudzubillah min dzalik. Dan harus yakin bahwasanya nanti di barzakh itu ada semua. Nanti di kitab di minggu depan Habib akan jelasin kitab yang kedua. Kitab yang satu nanti selang Senin. Minggu ini di satu Mudzakarah, minggu depan di satu Jamiah. Kitab fikih ada kita tahu hukum sholat bagaimana. Diringkas oleh Imam Ahmad bin Zaid al-Habsyi secara gampang, secara ringkas. Tapi tidak menyulitkan. Nanti insya Allah bakal kita bahas di situ. Naul ibadah semua di sana. Daripada jenis-jenis ibadah nanti kita bahas sana. Itulah pesan Rasulullah SAW yang terakhir waktu itu kayak dia kan yakin. Maka dari kita beribadah kepada Allah sampai harus kita berpikir bahwasanya nanti datang keyakinan itu sendiri, yaitu kematian. Maka itu beribadahlah kepada Allah. Semoga kita diberikan keistiqomahan untuk beribadah kepada Allah. Semoga kita dijalankan di jalan yang lurus, yang mana selalu kita berdoa, selalu kita membaca di salat kita ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, katanya kita berdoa, kita membaca setiap harinya ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah aku hidayah di jalan orang-orang yang lurus. Termasuk siapa? Para anbiya wal ulama wal shalihin wal shadiqin. Itu semua para orang-orang yang lurus di jalannya. Insya Allah semoga kita dijadikan orang-orang yang istiqomah hadir di majelis ilmu. Jangan malas-malasan, dijadikan kita orang-orang yang sabar dalam menerima ketaatan. Sudah cukup insya Allah dari Al-Fakir. Insya Allah minggu depan akan membaca kitab yang kedua Risalatul Jamiah. Insya Allah selang Seninnya Risalatul Mudzakarah, Risalatul Jamiah. Risalatul Mudzakarah ini termasuk kitab tasawuf. Kitab tasawuf kalau kita sering dengarkannya itu sufi, kitab sufi ya. Kitab sufi, sebenarnya sufi ini dari kata sofi, yang murni, yang halus, kitab yang membersihkan hati, seperti itu. Insya Allah minggu depan kita akan diberikan umur panjang bisa hadir dalam majelis seperti ini.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة من أرض النبي صلى الله عليه وسلم.